Hai teman-teman, sahabat Jari Pelawi Chess. Ini saatnya bagi kalian yang ingin bermain Dutch Defense versus London System. Bagaimana kita melihat pada kejuaraan catur dunia tahun 2021 ini, Magnus Carlsen versus Francisco Vallejo Pons. Untuk itu, yuk ambil ilmunya, siapkan konsentrasi kalian yang tinggi. Bagi kalian yang baru bergabung di Jari Pelawi Chess, jangan lupa tombol subscribe dan nyalakan loncengnya. Baik teman-teman, langsung saja. Magnus Carlsen memegang bidak putih dan Francisco Vallejo Pons memegang bidak hitam. Magnus Carlsen memulai dengan pion D 2 langkah dan dibalas Francisco Vallejo pion F 2 langkah. Kuda ke F3, lalu Vallejo menaikkan kuda ke F6. Terjadilah pembentukan Dutch Defense. Kali ini putih menaikkan gajah ke F4, melawan Dutch Defense dengan London System. Bagaimana kita melihat teman-teman apabila melakukan pembukaan Dutch Defense, maka diikuti dengan langkah pion B6. Next, Magnus menaikkan pion E 1 langkah dan hitam tentu saja gajah ke B7. Nah, setelah Magnus Carlsen menaikkan pion C 2 langkah, teman-teman perlu pelajari Dutch Defense versus London System seperti ini teman-teman. Jangan sekali-sekali teman-teman menaikkan pion D 2 langkah. Inilah yang akan terjadi, kita berandai dulu. Apabila pion D dinaikkan 2 langkah, maka putih akan menukarkan pionnya dengan pion D. Kali ini pion dipukul oleh kuda, dan kuda mengambil posisi yang sangat strategis, yaitu ke E5. Dengan catatan seperti ini, apabila kuda pukul gajah, maka langsung disambut oleh pion. Teman-teman bisa perhatikan posisi kuda sangat strategis di E5. Dan langkah lanjutan seperti biasa, pion E1 langkah untuk menjaga pion F. Kali ini menteri masuk ke H5 dan posisi skak ditutup lalu dipukul dengan kuda, teman-teman. Kondisi inilah yang membuatkan dampak terburuk dari langkah pion D yang dimajukan mengajak pertukaran tadi. Jadikan pelajaran, kondisi seperti ini sudah jelas putih menang. Kita kembali ke partai aslinya. Dengan ini Francisco Vallejo Pons menaikkan pion E 1 langkah, bukan pion D teman-teman. Jadi pelajaran penting karena langsung merapikan posisi pion agar saling mengikat satu dengan lainnya ya. Setelah putih menaikkan gajah ke E2 melindungi kuda, maka kali ini posisi skak dilakukan oleh Vallejo, menaikkan gajah dan ditutup oleh kuda. Dan Vallejo langsung menarik kembali gajahnya dan persiapan untuk rokade pendek telah tersedia bagi hitam. Setelah putih melakukan rokade pendek, hitam tidak melakukan rokade pendek teman-teman, tetapi lebih menaikkan kuda ke H5, sekaligus mengancam posisi gajah. Dan hitam melakukan penyederhanaan permainan memukul gajah dengan kuda. Langsung disambut oleh pion kuda tersebut. Lanjut untuk menghindari skak di H5, maka hitam buru-buru langsung rokade pendek ya teman-teman. Next, Magnus Carlsen menaikkan gajah dan mengajak pertukaran. Hal itu tentu saja tidak diindahkan oleh Vallejo ya, karena gajah yang dimilikinya sangat aktif menyerang ke diagonal pertahanan Raja Putih. Tentu saja mudah mengatasinya, menaikkan pion C 1 langkah, menutup sekaligus persiapan untuk pion D 2 langkah ya. Tapi Magnus Carlsen melihat hal itu, duluan memajukan pion D dan mengajak pertukaran pion. Dengan kondisi seperti ini jangan salah langkah teman-teman. Kita berandai sebentar, apabila pion D dipukul dengan pion E, maka kondisinya tidak baik-baik saja. Pertukaran pion terjadi, kuda naik, dan kuda ini tidak bisa dimakan ya. Apabila dimakan maka gajah akan pukul gajah. Ada ancaman posisi skak, maka raja bergeser dan pion dipukul oleh gajah. Kuda naik untuk melindungi gajah dan kali ini kuda masuk dan skak dimakan oleh benteng dan benteng dipukul oleh gajah. Jelas terlihat hitam sudah kalah benteng. Bila dilanjutkan, hitam kemungkinan besar akan kalah. Kita kembali ke partai aslinya. Maka dari itu posisi Vallejo tidak memakan pion D, tetapi dia menaikkan gajah ke F6. Dan putih kuda ke F3 dengan pergerakan seperti ini untuk manuver ke D4 ya. Tetapi hitam langsung mengajak pertukaran dengan kondisi yang sudah berbeda ya teman-teman. Terjadi pemukulan pion. Perhatikan lagi teman-teman, apabila posisi seperti ini juga
jangan berharap bisa pion memukul pion, karena ini akan terjadi. Skak dan gajah memakan, kali ini gajah dimakan oleh menteri. Benteng akan gratisan teman-teman. Oke, kita kembali ke partai aslinya. Setelah langkah ini, hitam mengambil langkah inisiatif, menaikkan pion C 1 langkah, melewati saja pion D. Sama halnya dengan posisi putih yang dilakukan oleh Magnus Carlsen, mengajak pertukaran gajah. Teman-teman harus pahami, dengan kondisi seperti ini sebenarnya jebakan teman-teman. Dan Valejo masuk dalam jebakan itu. Setelah terjadi pertukaran gajah, maka benteng terancam oleh menteri. Hanya bisa ditutup oleh kuda. Langsung saja Magnus menaikkan menteri ke D5 dan posisi skak. Raja harus bergeser. Setelah raja ke H7, sekarang giliran kuda mengambil posisi skak. Dan teman-teman bisa perhatikan pelajaran penting juga di langkah ini. Apabila di sini raja berusaha untuk mendekati atau ke G8, maka ini akan fatal teman-teman. Kuda langsung mengambil posisi di H6 dengan kondisi skak raja. Maka raja bergeser dan menteri langsung turun skak, tidak banyak pilihan, harus dipukul dengan benteng. Jebakan yang sangat sederhana tetapi fatal. Hitam mati konyol teman-teman. Oke, kita kembali ke partai aslinya. Maka dengan posisi seperti ini, raja tidak bergeser ke G8, melainkan kuda harus dipukul dengan benteng. Dan ini partai aslinya. Setelah kuda dipukul dengan benteng, langsung disambut oleh menteri. Dan respon hitam pada langkah seperti ini, Francisco Valejo memakan pion dengan gajah, mengancam benteng, dan benteng mengambil jalur yang sangat strategis di jalur E. Dan kali ini hitam menaikkan pion A 2 langkah, langsung dibendung oleh putih, pion A 2 langkah. Dan hitam kali ini melakukan langkah yang salah menurut saya teman, mengajak pertukaran kuda, karena kuda putih yang dimiliki Magnus tidak aktif, langsung disambut saja pertukaran itu. Lalu benteng mengambil tempat yang sangat strategis di jalur 7 dan hitam mengancam dengan gajah. Mudah saja. Kali ini benteng memukul pion dan mengancam menteri. Francisco menggeser menterinya ke G8, langkah yang fatal juga ini teman-teman. Karena Magnus langsung mengambil alih jalur di D, berharap agar pion bebas yang ada di D6 bisa promosi ya. Setelah terjadi pertukaran menteri, maka benteng kembali ke jalur C sekaligus mengancam pion yang ada di C4. Dan pion tersebut langsung naik karena ada perlindungan ada gajah. Satu langkah lagi putih akan promosi. Langsung dibendung oleh benteng, tapi langkah benteng ke C8 sudah mematahkan semuanya. Raja bergeser untuk mendekat. Setelah pemukulan benteng, maka benteng dipukul oleh gajah. Perhatikan langkahnya teman-teman, krusialnya. Benteng beralih ke jalur C, mengikhlaskan posisi yang ada di D7 ya, mengikhlaskan pion. Dengan kondisi ini apabila gajah berusaha melindungi, benteng langsung pukul saja teman-teman. Karena pion akan promosi, maka dari itu hitam tidak melakukan hal ini. Melainkan dia mendekatkan pion melalui raja. Langsung terjadi pertukaran pion, seperti sudah jelas ya, kelihatan menang kualitas. Dan pelajaran penting bagi teman-teman di sini, apabila endgame seperti ini, langkah raja untuk membantu pion promosi itu sangat penting. Baik teman-teman, dengan posisi seperti ini, Francisco Valejo menyerah. Tapi kita lanjutkan apa yang akan terjadi apabila diteruskan. Ini langkah yang terbaik yang dilakukan kedua pemain. Saya menganalisanya. Oke teman-teman, sambil melihat perkiraan perjalanan langkah yang dilakukan oleh putih dan hitam, saya ucapkan terima kasih bagi kalian yang sudah like, komen, dan subscribe. Bagi yang belum, laksanakan dan ambil pelajaran penting dari apa yang telah saya berikan di video ini dan di video-video sebelumnya. Saya akan terus memberikan partai-partai dunia yang menarik dan memberikan pelajaran penting bagi kalian. Akhir kata, saya ucapkan thanks and God bless. Jangan lupa komentar. Bye-bye.